malam ini kita kembali bisa bertemu di acara takziah ananda kita, saudara kita, kawan kita almarhum Jenal bin Taufik Jamaluddin di malam yang petang. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak ceramah agama atau tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh yang kita muliakan Bapak Imam Syamsi Ali MA PhD, Imam Besar Jamaica Islamic Center dan Presiden Nusantara Foundation di New York, Amerika Serikat. Kepada Ustaz saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu 'amala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. وقال عز وجل في كتابه الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. Tentu yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak almarhum Jamal yang telah mendahului kita. Perkenankan saya pribadi menyampaikan belasungkawa dan doa yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kepergian almarhum menjadi bahagian dari perjalanan yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Para pejabat BPN yang hadir bersama kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat semuanya, tanpa kecuali mudah-mudahan semua kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang tentu paling pantas kita sampaikan setiap kali kita mengalami peristiwa seperti ini adalah kembali mendalami makna ayat Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan ini dan sekaligus ayat di surah Al-Baqarah adalah merupakan fondasi kehidupan kita. Dalam artian bahwa kita setiap saat yakin bahwa kita ini sementara ada di tempat yang sementara. Ya, pada akhirnya suka atau tidak, mau atau tidak, senang atau tidak, pasti kita akan kembali kepada asal kita. Dan asal kita adalah lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, semua kita sadar bahwa kematian itu adalah bahagian alami ya, daripada kehidupan. An integral part daripada kehidupan, atau bahagian yang bersifat integratif dari kehidupan kita. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita ini hidup, pastinya juga kita sadar bahwa kita akan mati. Kalau kita berani hidup, maka kita tidak perlu takut mati sesungguhnya. Nah, orang beriman ketika mengatakan saya tidak takut mati, bukan berarti akan melakukan suicide atau bom bunuh diri, bukan. Tapi itu sebuah keyakinan bahwa memang kita tidak perlu takut mati, karena memang itu bahagian alami dari kehidupan, dan pasti kita semua akan menuju ke sana. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu dari makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di atas alam semesta ini pasti berakhir, termasuk alam semesta ini. Itu adalah ungkapan Al-Quran. Dan oleh karenanya, kematian di dalam Al-Quran itu atau dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang bersifat keyakinan sifatnya. Jadi diyakini.
Dalam artian, orang sadar atau tidak, ya, terkadang lebih banyak tidak sadar, sesungguhnya kematian itu menjadi bagian dari keyakinannya. Ini mungkin aneh ya, tapi terkadang ada orang yang dalam keadaan kuat secara politik, kuat secara militer, kuat secara ekonomi, kaya, sehat, ya, dihormatin, tapi tengah mempersiapkan kuburannya gitu. Membuat kuburan yang mewah misalnya. Nah, itu kan secara tidak langsung mengakui bahwa dia akan mati. Maka semua makhluk itu yakin akan mati. Manusia ini semua yakin akan mati. Dan semua kita sadar akan mati. Sampai iblis sekalipun sebenarnya yakin akan mati. Bagaimana iblis kok yakin akan mati? Jadi ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluar dari surga, dari rahmatnya, dia minta sesuatu kepada Allah. Ada permintaan khusus. Dan salah satu permintaan khusus yang dia minta kepada Allah itu adalah Rabbi akhirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, lambatkan kematianku hingga akhir kiamat nanti. Dalam artian iblis yakin akan mati dan oleh karenanya meminta kelambatan kematian itu, dilambatkan kematiannya. Jadi iblis saja yakin akan mati, apalagi kita manusia. Yang menjadi masalah kemudian bahwa banyak di antara manusia ini menyikapi kematian itu dengan setengah hati. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut al-ghaflah, kelalaian. Maka Al-Qur'an mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka semua sadar akan kehidupan dunia ini. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang kaya, bagaimana kita menjadi orang sukses, bagaimana kita menjadi orang yang hebat, terkenal, populer, semua kita tahu caranya. Bahkan kita berusaha the best, yang terbaik. Tapi Al-Qur'an mengatakan wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai dari hari akhir akan kematian itu. Ya, kata lalai ini kan bukan berarti mengingkari. Manusia tidak mengingkari kematiannya, tapi mereka lebih banyak lalai dari kematian itu. Itulah sebabnya Al-Quran kemudian mengingatkan kita semua, dan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran mengingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu tiba. Artinya kita harus berproses terus menerus dalam penyembahan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan kerja keseharian kita, karir profesional kita, semua itu kita lakukan sesungguhnya adalah bagian dari proses menuju kepada persiapan untuk akhir hayat tersebut. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, itulah yang saya biasa istilahkan sebagai akhirah oriented life. Kehidupan yang berorientasi kepada akhirat itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini barangkali poin pertama yang harus kita sadari. Kematian itu adalah alami dan sesungguhnya semua kita sadar bahwa kita akan mati. Dan oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan keyakinan ini disikapi secara kurang. Kita yakin akan mati. Kita yakin akan mati, tapi kau tidak dipersiapkan gitu. Nah, ini Rasulullah SAW mengistilahkannya orang yang kurang bijak. Maka beliau mengatakan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang bijak itu adalah orang yang selalu melakukan kalkulasi. Kalkulasi itu apa maksudnya? Ya kira-kira kalau saya mati sekarang ini, saya meninggal dunia sekarang ini, di saat umur saya 50 tahun atau 40 tahun atau 70 tahun, kalau saya meninggal saat ini, kalkulasi-kalkulasi manusia kan begitu. Kira-kira kemana arah hidup saya nantinya? Kira-kira sudah berapa kebaikan-kebaikan yang telah saya persiapkan untuk kebahagiaan saya di akhirat nanti. Antara dosa dan kebaikan yang ada itu kira-kira kalau kita kalkulasi, timbang-timbang, mana yang lebih berat. Ini yang namanya al-qayyis. Orang yang bijak itu orang seperti itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal-amal untuk kebahagiaannya setelah kematian nanti. Itu adalah orang yang berakal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali bahwa terkadang kita tidak mempersiapkan justru yang terjadi menurut Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita dijadikan dunia ini lupa sampai ketika kita berziarah ke kubur. Hatta zurtum al-maqabir. Sampai kita menziarahi kubur, dalam artian sampai kita masuk ke dalam kubur, baru kita sadar bahwa ternyata ya benar ya. Apa yang selama ini Al-Quran sampaikan, apa yang selama ini Rasulullah sampaikan, ternyata terbukti sekarang ini. Banyak anak-anak muda karena merasa pintar, terkadang mempertanyakan itu. Bagaimana mungkin kita diberikan kehidupan setelah kematian? Apalagi generasi muda di Amerika yang saya istilahkan generasi why, kenapa? Semua serba kenapa.
generation of why. Semuanya why, kenapa. Maka dipertanyakan, apa mungkin kita dibangkitkan serta kematian? Ya tentu jawaban ini tidak bisa kita jawab secara logika karena memang logika kita terbatas untuk memahaminya. Tapi apakah tidak logis? Sangat logis sekali. Maksudnya apa? Kalau seandainya kehidupan ini saja, bayangkan Pak Jainal ini umurnya lahir tahun 79 ya. Ya, masih 42 sangat muda. tahun. Ya, 42 tahun. 42 tahun ya. Kira-kira dalam umur yang normal ya minimal akan diberikan lagi 30 tahun ke depan lah. Kira-kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sayang kepadanya kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kehidupan ini hanya dunia saja, alangkah cheap, alangkah murahnya kehidupan itu. Kita sudah siang malam membanting tulang kita, berkeringat, bercucuran darah, mengumpulkan dunia ini. Pada akhirnya kita kemudian meninggalkan dunia ini. So what, kata anak muda di Amerika. Lalu apa sungguhnya? Dan oleh karenanya, pastinya ada tempat, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji yang ada itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itulah di akhirat nanti kita akan menemukan segala yang kita impikan. Dunia ini adalah tempat kita bermimpi, tapi tidak semua yang kita mimpikan dalam dunia ini kita bisa temukan. Dan oleh karenanya ada beberapa realita tentang kematian yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa kematian itu adalah sesuatu fakta atau realita yang paling tidak diskriminatif. Tidak ada diskriminasi. Orang tua meninggal, orang muda meninggal, laki-laki meninggal, wanita meninggal, orang kaya meninggal, orang miskin meninggal. Orang yang sehat, muda, terkadang meninggal. Dan orang yang sakit, mohon maaf, terkadang masih diberikan kesempatan. Salah satu tugas saya di kota New York, saya ini chaplain di kota New York. Chaplain itu kira-kira penasehat kerohaniaan lah. Dan biasa kita diutus kepada orang yang sakit. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang sudah didakwa atau sudah diputuskan oleh dokter tinggal hidup sekitar 3 hari lagi. Di tahun 2008, baru 2 hari yang lalu saya ketemu. Dia katakan, Imam, saya didakwa atau oleh dokter dikatakan 3 hari lagi tahun 2008. Sampai sekarang saya masih hidup katanya. Artinya apa? Itulah kematian sangat tidak diskriminatif, undiscriminative event yang terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa yang tidak diskriminatif dalam kehidupan kita. Dan oleh karena jangan kita kemudian lalai, menyangka bahwa kita masih sehat, kita masih muda, kita masih kaya, masih menikmati manisnya gula, lalu kemudian kita tidak akan meninggal dunia. Kata orang Amerika, death can strike at any moment. Kematian bisa datang pada saat-saat kapan saja. Oleh sebab itulah Al-Quran kemudian mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kamu akan diberikan pahlamu yang sempurna pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia yang sukses, telah beruntung. Ayat ini Bapak dan Ibu memberikan kepada kita beberapa poin penting. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, artinya semua makhluk yang hidup, makhluk, bukan khalik. Pengecualian khalik, hanya satu khalik, yang lainnya makhluk. Semua makhluk pasti akan merasakan kematian. Itu Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan karenanya pernyataan ini seharusnya menjadikan kita semua sadar. Jangan sampai ada yang merasa ada pengecualian, ada exceptional. Kayak Amerika ini kan negara yang selalu mengaku exceptional country, negara yang yang istimewa, yang punya pengecualian-pengecualian. Dalam kematian tidak ada pengecualian. Siapapun, Anda mau presiden, mau raja, mau menteri, sampai kepada teman-teman yang membersihkan jalan itu, tukang sapu di jalan, sampai yang papa yang peminta-minta di pinggir jalan, semua akan merasakan kematian itu tanpa kecuali. Dan oleh karenanya ini harus kita sadari pertama. Yang kedua, dha'iqatul maut, akan merasakan. Kenapa akan merasakan? Kata merasakan ini kan seperti kita merasakan coto Makassar, kita rasakan ini. Atau Palu Basa misalnya, atau Palu Marak misalnya. Itu kita rasakan betul itu. Nah, kenapa kematian ini kita rasakan? Karena ketika terjadi kematian, itulah momen yang akan paling terasa. Terasa maksudnya apa? Memang berat Bapak dan Ibu. Momen-momen yang paling berat dalam kehidupan kita itu bukan di saat kita dihimpit hutan yang banyak. Momen yang paling berat dalam kehidupan kita itu di saat sakratul maut. Kenapa saat itu momen yang susah? Ada beberapa faktor. Yang pertama, itu adalah momen transisi. Transisi itu maksudnya apa? Kita menengok ke belakang, kita masih melihat dunia kita.
Maka kita lihat istri atau misalnya yang meninggal seorang ayah, kita lihat istri, masih melihat anaknya, masih melihat rumahnya, masih lihat jabatannya, masih lihat mobilnya, semua kehidupan mewahnya masih dia lihat. Karena transisi dia melihat ke depan, sudah mulai nampak ada sirat di sana, ada neraka di bawah, ada surga di seberang sana. Maka mulai nampak alam gaib. Pada saat itulah dia merasa beban yang sangat luar biasa. Kenapa 40 tahun, 50 tahun kehidupan saya tidak persiapkan untuk yang masa depan saya itu. Itu penyesalan yang sangat luar biasa. Dan itu asal terasa. Ini yang pertama. Yang kedua, karena akan terjadi perpisahan yang luar biasa. Apa itu? Antara jasad dan ruh. Jasad dan ruh itu menyatu sejak jauh sebelum kita lahir ke atas dunia ini. Saya memberikan contoh seperti suami dan istri. Sudah hidup bersama puluhan tahun. Entah karena satu masalah tiba-tiba harus cerai misalnya. Sehebat apapun pertengkaran antara suami dan istri yang akan cerai, ada momen-momen di mana dia akan merasakan kesedihan. Sama dengan jiwa dan jasad kita itu. Jiwa kita, ruh kita akan naik ke langit, jasad kita akan kembali ke asalnya ke bumi. Terjadi perpisahan dari sebuah pertautan yang luar biasa. Kesedihan yang luar biasa terjadi ketika itu. Tentu yang paling penting adalah karena ketika dicabut nyawa itu adalah momen yang paling susah Bapak dan Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri orang yang paling mudah dicabut nyawanya. Bagaikan mencabut rambut dari adonan roti itu. Dicabut enggak terasa sungguhnya. Tapi Rasulullah masih menampakkan keringat gitu. Sampai-sampai anaknya mengatakan, ya Rasulullah, alangkah perihnya engkau rasakan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inilah kepedihan terakhir yang saya akan rasakan dalam hidup. Rasulullah saja merasakan pedihnya. Makanya Rasulullah mengatakan itu orang yang dicabut nyawanya itu seperti dicincang pedangnya 300 kali. 300 kali. Bahkan kita masih ingat bagaimana Nabi Idris. Ya, saya tidak perlu menyebutkan lagi ceritanya. Ketika menyampaikan menyampaikan kepada malaikat pengalaman beliau dicabut nyawanya ketika itu oleh malaikat sebentar saja. Lalu ditanya oleh malaikat, gimana rasanya? Apa dia katakan? Seperti menguliti makhluk hidup, hewan misalnya, tanpa disembelih dulu. Bayangkan itu. Itu akan terasa itu. Dan oleh karenanya ini perlu persiapan. Agar kita bisa minimize. Agar kita bisa kurangi keperihan yang terjadi pada saat itu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengurangi sakitnya ketika terjadi cabut atau sakaratul maut. Dan yang ketiga, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kembali kepada ayat tadi. Oh, hanya saja kita akan diberikan pahala yang sempurna di akhirat nanti. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Dunia ini tempat berjuang. Tapi tidak semua perjuangan kita bisa kita nikmati. Ada orang yang bekerja luar biasa. Berkeringat. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bercucuran darah. Tapi kehidupannya begitu-begitu juga. Ada orang yang membanting tulang, justru terkadang dicuri sama orang lain. Korupsi yang merajalela yang terjadi di negeri kita ini kan terkadang begitu. Padahal ada orang yang jujur saja bekerja, berjuang setengah mati untuk negara ini. Itu yang terjadi. Tapi di akhirat nanti semua insya Allah akan diberikan oleh Allah. Kalau kita berjuang 100%, Allah akan berikan 100%. Kalau kita berjuang 20%, Allah akan berikan 20%. Tidak ada kurangnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa innama tuwaffawna wafa. Dan sesungguhnya kamu akan diberikan secara sempurna pahalamu di akhirat nanti. Dan makanya orang beriman itu nggak pernah merasa kecil, berkecil hati. Karena insya Allah apapun usaha kita dalam dunia ini, kita akan dapatkan pada masanya. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk membangun dunia ini. Jika kita pegawai, jadilah pegawai yang dengan sungguh-sungguh. Jika kita berbisnis, jadilah bisnis yang sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita dalam dunia ini, jadikanlah sebagai bagian untuk kita mendapatkan hasilnya secara sempurna di akhirat nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dia telah sukses. Inilah kesuksesan yang kita cari Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita semua mencari kesuksesan ukhrawi lewat kesuksesan dunia kita. Kalau kita mengatakan mencari kesuksesan ukhrawi bukan berarti kita perlu miskin, terbelakang, bodoh. Tidak demikian. Silahkan menjadi orang yang paling kaya, silahkan menjadi orang yang paling pintar, silahkan menjadi orang yang paling terkenal, silahkan menjadi orang yang paling kuat, tapi jadikanlah semua dunia kita ini sebagai jembatan untuk kebahagiaan di akhirat kita. Itu realita kehidupan kematian yang pertama. Yang kedua, bahwa kematian itu sudah fix. Waktunya sudah ditentukan. Dan kita tidak tahu kapan dan di mana dan bagaimana kita akan mati. La tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana dia akan meninggal dunia.
Ada beberapa orang Indonesia di Amerika ini, ya sudah puluhan tahun tapi merasa saya ini sementara di Amerika, masih ingin pulang tinggal di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dapat kuburan juga di sini. Rumah abadinya ada di Amerika gitu. Kenapa? Karena memang Allah menentukan di mana kita akan meninggal dunia, tapi pastinya adalah sudah fix. Maka Al-Quran mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajalnya sudah tiba, maka dia tidak akan lagi melambatkan even sesaat saja. Kata saat itu sesaat. Sesaat itu artinya potongan waktu yang paling singkat. Kita minta kepada, ya Allah lambatkan, nggak mungkin lagi terjadi. Sudah fix. Nah, mungkin ada yang mengatakan kan biasanya anak muda kita ini kan pintar-pintar. Gimana dengan yang bunuh diri? Kan berarti dia mendahulukan kan? Ya di saat dia sudah meninggal ya memang itulah ajalnya. Caranya dia bunuh diri. Tapi bukan berarti dia dahulukan matinya. Memang sudah itu ajalnya. Jadi sekali lagi, mari kita bersiap karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita tentang Wazir Sulaiman yang sering kita dengarkan itu kan. Jadi suatu ketika Sulaiman mengundang salah seorang menterinya, wazir, untuk makan malam. Lalu ketika akan makan itu dia nggak bisa makan. Ditanya oleh Sulaiman, kenapa kamu tidak makan? Rupanya tidak jauh dari ruangan tersebut, di salah satu sudut ruangan istana Sulaiman, ada yang menatap dia. Seolah-olah marah, seolah-olah geram sama dia. Orang yang serba putih. Maka menteri ini mengatakan, wahai Sulaiman, berangkatkanlah saya ke suatu tempat yang tidak ada orang yang tahu. Ingin bersembunyi, kira-kira begitu. Nah Sulaiman itu kan salah satu mukjizatnya, bisa memerintahkan jin maupun angin untuk menjadi means of transportation. Dimintalah angin untuk membawa orang ini ke sebuah tempat, sebuah gua yang tidak pernah dikenal oleh orang. Apa yang terjadi? Begitu sampai di gua tersebut, di pintu itu sudah ada orang yang menatap tadi di istana Sulaiman. Kalau orang Amerika biasanya mengatakan begini, oh man, kamu lagi di sini. Padahal baru tadi menatap di istana. Apa kata orang itu? Iya benar. Saya tadi marah sama kamu di istana. Karena kamu sekarang seharusnya mati. Dan di tempat ini bukan di istana. Tapi kamu kok masih makan katanya dengan Sulaiman. Maka apa yang terjadi? Malaikat mengatakan, karena kamu orang yang soleh, silahkan minta apa yang kamu kehendaki. Dia katakan, saya meminta untuk sholat 2 rakaat. Di dalam keadaan sholat itulah dia dicabut nyawanya oleh malaikat. Malakul maut tadi yang menatap dia itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kematian adalah fix. Sesuatu yang sudah ditentukan. Saya tinggal 25 tahun di Amerika, saya tidak tahu, jangan-jangan saya meninggalnya di Makassar. Ya kan? Tugas saya hanya berjalan saja. Sekarang saya jalani tinggal di Amerika bertahun-tahun. Ya, tiba-tiba nanti saya kembali misalnya ke Makassar, ada sesuatu yang terjadi, saya meninggal, ya memang fixnya, tempat dan waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kematian itu is unavoidable. Artinya sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Terkadang ada orang karena merasa asuransi kesehatannya hebat, maka merasa menghindari kematian. Kalau seandainya rumah sakit itu tempat kita bisa menyelamatkan diri dari kematian, maka tentu rumah sakit yang paling sedikit terjadi kematian. Ternyata yang paling banyak mati itu di rumah sakit. Padahal di rumah sakit sudah dokter, ada ditangani di sana. Tapi paling banyak mati rumah sakit. Kan begitu? Maka kematian itu, kalau Al-Quran mengatakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau berusaha melarikan diri darinya, dia yang menemukan kamu. Bukan kita yang menemukan kematian, kematian yang menemukan kita. Maka kalau kita lari ke Makassar, menghindari kematian di New York, tahu-tahu kematian udah menunggu kita di Makassar. Kalau kita datang ke New York berobat, menghindari kematian di Makassar, ternyata malakul maut menunggu kita di New York. Fa'innahu mulaqikum. Dia akan menemukan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Maka jangan kita pernah bersandar kepada asuransi, kepada dokter. Mereka hanya wasilah saja. Tapi kematian memang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya mari kita terus-menerus mempersiapkan ini. Ya, karena ini sebuah realita yang akan terjadi dalam kehidupan kita sampai pada masanya insyaallah kita redha bahwa memang kematian itu bagian dari kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita akan mati dalam keadaan apa? Menurut Al-Qur'an, radiyatan mardiyah. Kita redha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup dengan ini ya. Saya sampaikan tadi bahwa salah satu momen yang paling berat itu adalah ketika terjadi sakratul maut, khususnya ketika kita dicabut nyawanya oleh malakul maut. Pertanyaannya, bagaimana bisa mengurangi agar rasa sakit yang terjadi ketika itu bisa kita kurangi? Tidak ada jalan lain kecuali adalah
mempersiapkan dengan amal-amal yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu." Kalau anak cucu Adam ini meninggal, terputus seluruh amalannya. Maka ini yang terus-menerus kita persiapkan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Mari kita terus menambah amal-amal kita ini. Saya biasa memberikan ilustrasi contoh ya. Bagaimana seorang ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan anak. Ya, siapapun di antara ibu yang hadir di sini pasti akan mengatakan bahwa momen yang paling perih itu ketika kita hamil adalah di saat ibu melahirkan. Kalau istilah ibu saya dulu itu satu kakinya dalam liang kubur gitu. Ya, karena memang perih ketika ibu melahirkan itu. Tapi Bapak dan Ibu, tidak ada ibu yang kemudian nempeleng anaknya atau marah kepada anaknya begitu anaknya keluar. Pasti semua bersyukur, alhamdulillah. Pasti semua tersenyum. Begitu perawat memperlihatkan anaknya kepada sang ibu, segala keperihan itu akan hilang. Kenapa? Melihat hasilnya. Inilah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena di saat kita meninggal dunia Bapak dan Ibu, segala amalan yang telah kita lakukan, dari sejak kita balik bertanggung jawab, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, akan nampak di hadapan mata kita. Ada orang yang pencuri akan nampak kapan dia mencuri, akan malu pada dirinya sendiri. Ada orang yang melakukan dosa-dosa akan nampak di saat itu, akan malu pada dirinya sendiri. Tapi ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dia pernah membantu orang miskin, dia pernah membangun sekolah, dia pernah membangun rumah yatim, maka dia akan nampak juga. Maka pada saat dicabut nyawanya, dia akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Kenapa? Seperti ibu yang melahirkan tadi, ditampilkan anak yang baru dilahirkan itu dengan sehat, dengan indah, maka dia pun merasakan keindahan dalam dirinya itu. Maka mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan demikian. Itu harapan kita. Dan itulah yang kita maksud dengan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Kita datang dalam dunia ini, orang semua tersenyum, kita yang menangis. Maka mudah-mudahan di saat kita meninggalkan dunia ini, semua orang menangis, lalu kita tersenyum. Karena amalan-amalan yang telah kita persiapkan itu. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah impian kita bersama, inilah cita-cita bersama. Mudah-mudahan almarhum Bapak Jainal juga telah mendahului kita dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah diridhai, dirahmati, diampuni segala kesalahan, diterima segala pengabdiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam hormat untuk keluarga, salam hormat ke Indonesia dan ke Makassar. Mudah-mudahan Covid segera berlalu dan kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah Bapak dan Ibu, mari kita semua menundukkan wajah kita, merendahkan jiwa kita dan diri kita kepada Allah semata. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan beliau berdua dan semua sanak keluarga, teman-teman, kerabat yang mendahului kita, semuanya mendahului kita dalam keadaan diridhai dan ridha, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزله واسع مدخله. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض دنسا. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولرب العالمين. اللهم يا من بالخير وكل وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kami semua berkumpul ya Allah untuk menyampaikan hajat kami, merendahkan hati, jiwa dan diri kami kepada Engkau semata, mengijabah harapan dan doa kami. Ya Allah, saudara kami Bapak Jainal dan ibunda kami Bapak Syamsiah Hamid yang telah mendahului kami, ya Allah, ridailah, kembalikan mereka kepada Engkau, ampuni segala dosa dan khilaf yang telah mereka lakukan, dan tentunya terimalah segala amal ibadah dan pengabdian yang telah mereka berikan selama hidupnya. Kepada keluarga yang berikanlah kekuatan, berikanlah ketabahan, berikanlah kesabaran,
dan berikanlah kepada kami semua kemudahan untuk menghadapi segala cobaan, segala Amin. challenge, segala bala dalam kehidupan kita ini. Ya Allah Tuhan kami, angkatlah COVID-19 ini, mudahkanlah bagi kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa dan semua saudara-saudara kami untuk menghadapi corona, agar semua yang sakit berikan kesembuhan, semua yang telah meninggal dunia agar Engkau rahmati dan masukkan ke dalam syurga jika mereka meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Amin amin. Tujuh. Akhirnya sampai di sini. Wala'afu minkum hadnallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang ada di Zoom meeting ini, pihak keluarga, rekan-rekan BPN maupun Pak Ustadz yang jauh dari Amerika ya. Juga Pak Host yang tinggi tidak saya sebutkan pangkat, yang rendah tidak saya sebutkan nama. Semua saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah 7 hari berturut-turut melaksanakan pengajian seperti ini. Dan alhamdulillah pada malam ini hari ke-7 dan buat saya selaku Kakanwil BPN Provinsi Banten sampai dengan tadi pagi, dan hari ini memang saya sudah dilantik tadi jam 10 saya sudah dilantik sebagai direktur di Kementerian ATR BPN. Saya mengenal Zainal sejak masih kecil karena Kak Taufik maupun Kak Ina saya udah anggap kakak lah waktu saya masih jadi ajudan. Jadi saya sangat hormat, sangat respect sama beliau. Jadi saya ketemu Zainal sejak kecil. Intens saya ketemu Zainal kembali pada saat saya menjabat sebagai Kakanwil pada tahun 2018. Jadi hampir 3 tahun saya mengenal Zainal. Dia sosok pribadi yang sangat baik. Kami di BPN Banten semuanya banyak yang bersaksi bahwa Pak Zainal ini orangnya baik, orangnya murah senyum, tidak pernah mau menyakiti orang lain, dan selalu berusaha menyenangkan. Ini ciri-ciri keluarganya Kak Taufik kalau menurut saya. Karena saya mengenal Kak Taufik dan Kak Ina juga seperti itu. Jadi alhamdulillah sifat baik ini ada pada anaknya, yaitu Pak Zainal. Dan Zainal sendiri dalam bergaul juga dalam berinteraksi selama bekerja juga prestasinya juga tidak jelek, dia tetap, dan saya waktu itu karena dia sejak saya datang itu dia lama di seksi 5 atau seksi sengketa, jadi saya percayakan dia menjabat di seksi 2 di Kota Cilegon, dan alhamdulillah seluruh teman-temannya di kantor Kota Cilegon sangat nyaman akan keberadaan dia. Almarhum juga dekat dengan stakeholder, dan karena sifatnya ngemong jadi semua persoalan itu bisa terurai karena orangnya sabar. Jadi alhamdulillah kita pernah mengenal, khususnya saya pernah mengenal Zainal sebagai salah satu staf yang baik di kantor di BPN Banten. Saya merasa tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan kebaikan Zainal, dan Zainal ini memang dikenal baik bahkan di tetangganya. Saat almarhum meninggal kemarin, saya juga sempat ngobrol dengan tetangga-tetangganya, semuanya bilang bahwa Zainal memang baik, di lingkungan juga baik. Jadi rasanya saya sangat kehilangan saat dikasih tahu bahwa Zainal kritis, terus kemudian tidak berapa lama malah
kita mendengar kabar Zainal meninggal, itu rasanya apa ya? Dan ternyata bukan saya aja yang merasakan kehilangan. Mungkin di sini ada kepala kantor, ikut nggak ini kepala kantor, mantan kepala kantornya Zainal, Pak Sami. Beliau juga termasuk salah satu yang merasa kehilangan atas kepergian almarhum Pak Zainal ini. Saya ucapkan sekali lagi turut berduka cita yang mendalam kepada Adik Tendri, kepada Kak Taufik dan Kak Ina, serta keluarga besar dari Zainal. Walaupun Zainal sudah tidak ada, kita tetap bersahabat, kita tetap bersaudara. Saya pun sudah keluar dari BPN Banten, tetapi saya merasa karena cukup lama di Banten bagian dari perjalanan hidup saya. Jadi terutama di Tendri, tetaplah berkomunikasi sama teman-teman di Banten, tidak sendirian. Dek Tendri itu tidak sendirian, ada kita semua. Saya pikir itu Pak yang bisa saya sampaikan, karena saya juga rasanya sudah tidak ya terharulah, karena Zainal itu memang dekat dengan kita semua. Saya akhiri Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.